Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumawan, PG PAUD 2019 akan mempresentasikan mata kuliah kognitif ya. Dosen pembimbing Ibu Rizky Mustika Sari MPD. Dan saya akan mempresentasikan mengenai tentang belajar melalui bermain, pengembangan kreativitas dan kognitif anak usia dini. Nah, di sini pengertian kreatif menurut Morgan 99 dalam Iriana, suatu yang baru yang harus mencerminkan keaslian dan kebaruan. Dalam kata lain, harus menciptakan sesuatu gagasan pengembangan pikir yang mendalam mengenai hal yang update atau terbaru. Nah, ini kreativitas ini adalah sebuah kreasi atau ide atau gagasan yang mengenai tentang suatu hal yang terbaru, terupdate ya. Itu adalah sebuah kreativitas. Nah, di sini belajar melalui bermain itu fungsinya untuk mengembangkan kreativitas. Salah satunya adalah dengan metode bermain. Nah, dengan cara bermain, anak akan berkembang dari aspek-aspek yang dapat berkembang pada diri anak ya. Ini merupakan misalnya bermain itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa alat atau menghasilkan pengertian dan memberikan informasi, misalnya dari kesenangan. Ya, ini mampu mengembangkan imajinasi anak dengan bermain di dalam maupun di luar. Jadi permainan ini sebaiknya itu dilakukan di luar kelas. Nah, anak akan merasa nyaman, tidak terganggu dengan misalnya suasananya sempit, jadi anak-anak kurang dalam menguasai lokasinya. Apabila di luar kelas, maka akan lebih mudah ya untuk bermain satu sama lain. Nah, di sini peran keluarga dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, keluarga ini akan memberikan suasana emosional. Emosi itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, ini biasanya memberikan orang tua itu dukungannya harus diberikan kepada anaknya berupa emosi yang baik untuk perkembangan aspek-aspek, misalnya perasaan senang, memberikan perasaan senang kepada anak, memberikan rasa aman ya. Kemudian anak merasa disayang, kemudian anak terasa dilindungi oleh orang tuanya. Nah, ini adalah peran orang tua atau peran keluarga dalam pengembangan kreativitas anak. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua. Nah, ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua agar dapat menunjang perkembangan anak dengan metode bermain. Nah, hal ini dapat saya sebutkan sebagai berikut. Memberi semangat kepada anak terhadap suatu yang diminati. Jadi orang tua itu harus memberikan reward, kadang diberikan reward juga ya, memberikan semangat kepada anaknya agar anaknya secara fisik, secara pikiran atau dia merasa senang dengan dukungan dari keluarga atau orang tua. Nah, kemudian menjalin kerjasama anak dengan orang tua. Nah, ini orang tua juga harus ada perlibatan dengan tua. Kalau anaknya lagi sendirian misalnya bermain pasaran, itu nanti bisa orang tua terlibat untuk bermain dengan anaknya tadi. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian memberikan pujian terhadap anak. Nah, misalnya ini dari keluarga ya, ini dari keluarga berikan pujian. Misalnya anak menggambar suatu misalnya gambar pemandangan. Nah, oh iya gambaranmu ini bagus sekali. Oh, siapa yang mengajarkan? Ini bagus sekali. Oh, sudah pintar. Nah, itu sangat diperlukan terhadap perkembangan anak atau perkembangan kognitif anak ya, kognitif anak.
Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir. Nah, ketika anak diberikan sesuatu, misalnya ditanya oleh orang tua tentang suatu hal, misalnya bendera Indonesia itu warnanya apa ya kira-kira. Nah, seperti itu pertanyaannya, maka anak dipersilahkan untuk menjawab, aktif untuk melakukan suatu pertanyaan, menjawab pertanyaan. Nah, itu untuk melatih salah satu perkembangan atau kreativitas agar kognitif anak itu berkembang. Nah, di sini hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh orang tua, ini salah satunya adalah mengawasi anak atau otoritas anak, terlalu mengekang anak. Nah, itu jangan dilakukan oleh orang tua. Nah, ini akan membunuh ya. Artinya membunuh itu memberikan rasa tidak aman terhadap anak, sehingga anak tidak bisa berkembang dari aspek-aspek kognitif, aspek nilai moral agama ataupun aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Nah, ini akan mematikan itu semua. Nah, ini juga misalnya tidak banyak mengatur anak ya, tidak memberikan kebebasan. Nah, anak selalu jangan ke sana, dilarang untuk bermain misalnya agak kotor-kotor, yaitu anak dilarang. Hal itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Sebenarnya pada masa itu mengandung pembelajaran yang luar biasa terhadap anak itu sendiri. Nah, ini ada peran dari sekolah. Sekolah adalah salah satu pembelajaran yang cenderung berorientasi akademik. Biasanya akademik ini terletak di pembelajaran yang ada di sekolahan. Nah, ini hal-hal yang akan dicapai berupa misalnya menulis, berhitung, membaca atau calistung ya, disingkat dengan calistung. Biasanya lebih mudahnya dipahami dengan baca tulis hitung, calistung. Oke. Hal ini akan menstimulus anak ya, menstimulus apa? Dalam segi perkembangan fisik, bahasa, sosial emosional, nilai agama, moral. Nah, di sini kenapa kok bisa demikian? Karena bisa bertemu dengan temannya, membaur dengan temannya, misalnya dengan bahasa-bahasa isyarat terlebih dahulu. Bahasa isyarat itu karena anak belum mengenal satu sama lain, maka biasanya pengenalan awal dengan bahasa isyarat. Akan tetapi anak mudah cepat sekali untuk mendapatkan pengalaman itu ya. Oke. Ya. Tahap perkembangan kognitif pada setiap masa menurut Piaget. Nah, yang pertama adalah masa bayi, yang kedua masa awal anak-anak, yang ketiga masa pertengahan akhir, yang keempat masa remaja. Nah, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ini sensori ya, sensori pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini koordinasinya pada refleks sederhana. Misalnya menggenggam atau menghisap ya, menghisap misalnya apa ya, menghisap dot ya, seperti itu. Praoperasional 2 sampai 6 tahun. Nah, tingkah laku ini yang nampak ya, misalnya dapat melompat atau berguling ataupun mungkin bisa saja berlari ya, bermain jungkat-jungkit dan sebagainya. Nah, masa operasi konkret ya, ini dapat menambah atau mengurangi, mengubah atau dalam pemecahan masalah. Ada suatu masalah, dia mampu memecahkan masalah tersebut. Nah, yang keempat adalah operasi formal. Oke. Nah, selanjutnya pengembangan aspek kognitif anak usia dini. Nah, aspek kognitif atau disebut juga dengan yang biasanya sering kita dengar adalah kognitif atau kognisi ya, nah, tapi sering kita dengar sebagai kognitif. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan, suatu pengetahuan, mungkin juga bisa disebut juga dengan daya nalar, dan juga bisa disebut dengan kekuatan pikir yang dikembangkan dengan metode bermain.
ya, dengan metode bermain. Nah, anak juga bisa mengembangkan kognisi atau disebut dengan kognitif dari teman sebayanya. Nah, melalui proses bermain dengan misalnya bermain sendiri maupun dengan temannya, maka akan mempengaruhi faktor-faktor kognitif dan juga aspek lainnya yang dapat dijangkau oleh anak-anak tersebut. Maka biasanya anak itu akan aspek mana yang dapat dikembangkan. Biasanya semua aspek itu tidak dapat berkembang dengan baik, akan tetapi salah satu aspek itu dapat berkembang dengan baik salah satunya, dan tidak semua aspek-aspek itu berkembang dengan baik. Nah, kemudian pembelajaran PAUD itu menggunakan prinsip belajar melalui bermain, ya, agar seluruh aspek, ya, perkembangan ini dapat dikembangkan, baik misalnya main sendiri maupun belajar kelompok, misalnya bermain, ya, maksud saya bermain kelompok ataupun mungkin bisa bermain sendiri. Itu menstimulus aspek-aspek perkembangan melalui bermain.